dari semua presentasi, satu adalah unity of command, ya. Di Indonesia itu banyak sekali para ahlinya, kemudian proyeksi segala macam sudah siap, ya. Jadi unity of command dan memberikan peluang kepada daerah dengan lokal. Karena Indonesia itu sangat luas sekali, ada 17.500 pulau, kemudian dari 267 juta penduduk Indonesia, itu 60% tinggal di Jawa. Nah tentu apa yang dilakukan di Jawa tentu berbeda dengan yang dilakukan di daerah-daerah terpencil seperti NTT, Papua, Maluku, dan sebagainya, pulau-pulau yang terpencil. Nah tentu bagaimana mengadvokasikan apa yang dipresentasikan para epidemiologis tadi kepada para pengambil keputusan. Nah di sini kita bicara soal good governance. Kalau kita bicara good governance, yang pertama adalah legal framework-nya sudah ada. Mulai dari Undang-Undang Wabah nomor 484 yang sedang kita revisi, kemudian barusan keluar Undang-Undang nomor 6 2018 yang dirujuk sekarang banyak sekali, Undang-Undang Karantina Kesehatan, yang diterjemahkan ke dalam peraturan pemerintah nomor 21 2020 yang harus segera diterjemahkan. Ya, kalau kita lihat presentasi tadi, Prof. Askobat juga sudah menyimpulkan, jadi tugasnya agak ringan, bagaimana menggerakkan mesin birokrasi tadi di bawah unity of command, ya. Kemudian mesin masyarakat, komunikasi risiko dengan data-data epidemiologis tadi yang tiri-tiri tadi, bagaimana menerjemahkannya dalam bahasa masyarakat, mengemas dalam risk communication, ya. Jadi untuk itu diperlukan kerjasama lintas sektor, lintas program di dalam kementerian itu sendiri, dan kemudian partisipasi masyarakat. Sehingga yang kedua dari good governance sudah transparansi, ya. Transparansi, tidak boleh ada lagi yang ditutup-tutupi dan sebagainya dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, adalah kita melihat akuntabilitas. Siapa yang mengerjakan apa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kementerian A, B, C, D. Nah kalau sekarang misalnya BNPB memegang komando, tentu punya rujukan Undang-Undang 24 2007, menyebutkan epidemi sebagai bencana non-alam yang korbannya akan lebih besar dari gunung meletus, gempa bumi, dan sebagainya, karena penularannya sangat cepat. Kalau kita lihat penyakit menular, dia menular dengan cara dua. Pertama, vektor borne, ditularkan melalui vektor seperti demam berdarah, ya, malaria, dan sebagainya, Japanese encephalitis. Tapi kalau penyakit yang sedang kita hadapin ini, COVID-19, ya, antara waterborne, airborne, ya, dari human to human sangat cepat sekali, sehingga apa yang dipresentasikan oleh Dr. Iwan, Dr. Mas Dalina Pane tadi, yang pertama paling penting adalah case detection. Sudahkah dilakukan evaluasi seberapa cepat kita mendeteksi kasus, ya? Karena menemukan kasus tentu dilakukan contact tracing, ada nggak additional cases dan sebagainya, dan seterusnya. Kemudian dianjurkanlah karena penularannya sangat cepat, sangat contagious, maka ada istilah distancing, social distancing, ya, kemudian individual distancing. Nah itu jangan berhenti di wacana, lakukan dengan tegas, dengan jelas, di bawah satu unity of command, ya. Kemudian memberikan peluang inovasi untuk daerah-daerah sesuai dengan adat budaya masing-masing. Kita tahu pernah mempunyai proyek yang namanya Intensified Communicable Disease Control. Yang paling utama adalah surveillance epidemiologi untuk menentukan faktor risiko. Nah, apapun program intervensi kita adalah untuk risk reduction, mengurangi risiko terjadinya penularan, mengurangi risiko terjadinya kematian, dan sebagainya. Dan perlu kita ketahui, WHO sudah mendeklar sebagai pandemi,
sesuai dengan International Health Regulation 2005 yang revised. Nah, tentunya ini adalah kesempatan, opportunity untuk memperbaiki sistem respons kita. Kita tidak mulai dari nol, kita sudah menghadapi SARS, kita menghadapi H5N1 dan sebagainya. Segala pedoman dan sebagainya kita sudah punya. Tinggal memodifikasi, merevisi, memperbaiki sedikit untuk segera diterapkan. Karena waktu tidak bisa menunggu lagi. Nah, tadi proyeksi-proyeksi diberikan oleh Pak Iwan, kapan akan berhenti? Kita bicara soal herd immunity dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara herd immunity, kalau ini ada vaksinnya, nah tentu lebih mudah kita bicara, kita vaksinasi dengan cakupan yang tinggi. Sekarang kan belum ada vaksinnya. Sehingga herd immunity yang dijelaskan oleh Dr. Iwan, tentu sebagian masyarakat sudah terinfeksi, membentuk antibodi, sehingga tidak ada lagi yang bisa digigit oleh virus ini, maka pada saat itulah kurva epidemiknya akan menurun, kan begitu Pak Iwan? Dengan tanpa dilakukan apapun, kurva epidemik itu pasti turun, tapi dengan jumlah korban yang bukan main. Yang benar adalah kurva epidemik itu turun secepatnya, serendah-rendahnya, dengan waktu yang secepat-cepatnya. Itulah tujuan kita membuat pertemuan-pertemuan webinar ini sehingga bisa dirujuk oleh para pengambil keputusan. Sekarang bagaimana melakukan advokasi, kemudian social distancing ini betul-betul ditepati karena ini adalah penularan human to human, apakah waterborne, apakah airborne, ya, sangat cepat menularnya. Tidak ada waktu. Nah, kemudian penyakit ini tidak mengenal tapal batas. Tadi dikatakan unit epidemiologisnya Jabotabek, tentu kita harus melihat ini. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus umum yang digunakan oleh bencana, R sama dengan H kali C dibagi C. R-nya adalah risk. Tugas kita adalah risk reduction. Nah, pendekatan epidemiologi dari para epidemiolog ini adalah risk assessment, risk mapping, risk management. Nah, risk management kita serahkan pada para pengambil keputusan. Nah, H-nya adalah hazard. P-nya adalah vulnerability. Masyarakat kita yang vulnerable siapa? Seberapa besar vulnerability-nya itu harus diukur oleh para epidemiologis di daerah. Nah, kemudian dibagi C, capacity to prevent tadi dikatakan Dr. Ahmad Sintika, capacity to detect, capacity to respond. Seberapa besar kapasitas kita? Kalau kapasitas kita tinggi, maka risikonya akan turun sekecil-kecilnya. Mungkin saya tidak akan berpanjang lebar. Itu saja yang saya akan sampaikan. Kemudian adanya Perpres, adanya PP, ya, adanya PP diterjemahkan dalam Perpres, Impres dan sebagainya, itu sudah cukup senjata kita untuk melakukan intervensi. Mungkin demikian Pak Rahmat Sintika. Terima kasih Pak Nyoman, jelas sekali apa yang harus kita lakukan. Regulasi sudah ada, semua norma standar program dan kegiatan sudah jelas disampaikan, para pengambil keputusan, terutama di kabupaten kota sudah ada kewenangannya, bahwa di Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa seluruh urusan kesehatan sudah diserahkan ke kabupaten kota, kecuali yang 121 kabupaten kota diambil sebagai daerah yang daerah tertinggal perbatasan kepulauan. Jadi yang lainnya bisa dilakukan. Dan saya pikir tadi jelas episentrumnya ada di Pulau Jawa. Para gubernur sudah melakukan rencana aksi dan sebagainya.